Rasuli Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, terutama masyarakat Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Pada kajian malam ini kita akan berbicara tentang ikhlas dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang ikhlas. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, ikhlas itu artinya apa? Seseorang beramal, melakukan amal soleh atau beribadah itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan mengharapkan pujian dari manusia, tapi berharap pada Allah. Itu ikhlas. Kalau orang beramal soleh, melakukan ibadah karena ingin dipuji orang, itu namanya riya, atau ingin didengar orang, namanya sum'ah, ingin didengar. Ikhlas ini tidak mikir orang, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini ada 3 level, 3 tingkatan, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ihkamud Dilalah fi Tahririr Risalah, syarah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah, ikhlas ini ada 3 level sesuai dengan tingkatan manusia. Manusia itu dalam berikhlas itu ada kelas awam, ya, kebanyakan orang, ada kelas khawas, orang-orang istimewa, ada paling tinggi khawasul khawas, orang-orang istimewa dari orang yang istimewa. Jadi ada 3 level. Yang pertama, yang paling tinggi adalah khawasul khawas, orang yang istimewa di antara yang istimewa. Artinya pilihan di antara pilihan. Ini orang-orang besar ya di dalam agama. Apa ikhlas yang pertama? Mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah, beramal soleh karena Allah, tanpa mengharapkan masuk surga dan bukan karena takut neraka. Dia beribadah semata-mata karena ubudiyah, penghambaan diri pada Allah. Sama dengan seorang hamba sahaya yang bekerja pada majikan, gak mengharap apa-apa karena hasilnya diambil majikan. Pokoknya kerja sebagai hamba sahaya. Ini ahli ibadah yang tertinggi, dan ini yang paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap beribadah, beramal soleh, karena memang untuk penghambaan diri, karena cintanya kepada Allah, ta'zimnya kepada Allah, imannya kepada Allah, semata-mata penghambaan diri. Ini orang khawasul khawas. Yang dirindukan oleh orang ini bukan pahala dari Allah, tapi Allah yang dirindukan. Ya, ini cintanya tingkat tinggi pada Allah. Sama dengan kita misalnya cinta pada guru, datang kepada guru, enggak bermaksud dikeluarkan nanti pulangnya dapat sarung misalnya, ya, atau enggak. Yang diinginkan jumpa dengan guru. Kan ada kadang, ya, kita ini kadang cinta sama guru, pokoknya jumpa itu saja, nggak dikasih apa. Ada orang datang tapi ingin kasih-kasih. Yang level pertama ini nggak ingin, nggak mengharap apa-apa. Kepada Allah gitu juga.
Dia semata-mata penghambaan diri. Itu khawasul khawas. Di bawahnya lagi ikhlasnya tingkatan khawas. Beribadah, beramal soleh kepada Allah karena Allah, tujuannya ingin masuk surga, takut neraka. Ini level kedua. Nah, ini dianggap level kedua lebih lemah, lebih rendah daripada yang tadi. Ini disebut dengan ikhlasut tujar, ikhlasnya para peniaga. Saudara tahu peniaga? Ada orang ya, saudara pergi ke toko beli barang. Ini berapa harganya? 10.000. Saudara bayar 10.000. Dia ikhlas ngasih barangnya karena terima uang. Seandainya gak bawa uang, gak dikasih. Nah, orang yang ibadah karena ini lebih lemah dari yang tadi. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan masuk surga, gak nakut-nakuti pada neraka, gak beribadah. Sama dengan saudara datang pada seseorang. Dan datang ke situ bukan karena senang bukan karena rindu pada orangnya. Tapi pulangnya ingin dikasih sarung, kasih uang misalnya. Artinya seandainya gak dijanjikan, kamu kalau kesini gak datang. Dan ini gak apa-apa memang. Karena memang di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang beramal soleh dengan surga, pahala yang agung di akhirat. Memang ada. Ini ikhlas level kedua. Ada ikhlas level ketiga. Apa ikhlas level ketiga? Ada orang beribadah, beramal soleh, mungkin baca surat waqiah, baca sholawat karena Allah, tapi punya tujuannya di dunia. Misalnya ingin kaya, atau misalnya sumpek, ini kok penghasilan di toko kok merosot, akhirnya cari amalan biar tokonya laris, dikasih amalan sholawat, amalan apa. Nggak apa-apa seperti ini, nggak apa-apa. Mengapa nggak apa-apa? Karena syarat memang ada. Ini kan ikhlasnya orang awam. Untuk yang level-level seperti ini, kebanyakan umat Islam seperti ini. Dan nggak bisa dipaksakan naik kelas 2. Kalau orang kelas 1 SD, langsung suruh pindah kelas 2, ya mabuk pikirannya. Sama dengan ini. Makanya misalnya di dalam hadis ya tentang surat waqiah, sabda Rasulullah SAW, man qara'al waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa yang baca waqiah tiap malam baca waqiah, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Artinya untuk ekonomi ada terus. Lalu ada orang baca waqiah tiap malam, dia gak mikir pahala di akhirat, yang penting saya hidup, anak istri cukup untuk makan. Gak apa-apa seperti itu. Memang kelasnya seperti itu. Dan itu bagus. Mengapa? Karena hajatnya memang minta pada Allah. Makanya hatta di dalam sholat aja ya, ada sholat taubat, ada sholat awwabin ya, ada sholat ini. Malah ada sholat hajat. Sampai ada sholat istikharah karena bingung pilihan. Kan urusan dunia itu. Ada istikharah. Memang gak apa-apa, syariat memfasilitasi seperti itu. Dan jangan dilarang orang harus naik ke level pertama. Gak bisa. Kalau orang level pertama semua, orang itu waliullah semua, siapa nanti yang kerja, yang misalnya orang jadi kiai semua, gak ada yang jemput kiainya. Kalau sudah sama-sama kiai. Atau misalnya dokter semua, ya kosong rumah sakit. Memang apa namanya? Makanya kata Imam Al-Baihaqi, ada hadis, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Maksudnya perbedaan profesi. Ada yang kiai, ada yang dokter, ada yang sopir, ada yang ini. Ya kalau sopir semua gak ada yang naik. Bingung juga. Misalnya jangan jadi belajar nyopir sendiri. Jangan naik taksi lah. Kalau nyopir semua, siapa yang mau naik? Memang oleh Allah dibikin beda-beda memang. Ini kok ada orang
menyalahkan orang baca sholawat, beribadah karena ingin dunia. Gak apa-apa seperti itu. Wong dia berharap kepada Allah. Dan syariat memang ada untuk orang-orang yang seperti itu. Kata orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW, oleh Rasulullah dikasih level yang atas, orangnya gak mau, dibiarkan oleh Rasulullah. Ada sahabat ya, sering saya ceritakan, Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari, pada waktu perang Uhud kena panah matanya, lalu jatuh, tinggal satu. Selesai perang dibawa menghadap Rasulullah. Tolong Rasulullah, ada apa? Ini mata saya jatuh yang perang kemarin, kembalikan lagi. Oleh Rasulullah disabda begini, beliau bersabda begini, kalau kamu mau buang aja, kamu masuk surga. Ini kan dikasih level yang atas. Ternyata apa? Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Cuma ini kalau gak kembali lagi, saya ini suka kawin. Nanti orang gak mau kawin dengan saya. Oleh Rasulullah dikembalikan itu. Gak dipaksa orang makom, sudah gak usah kawin misalnya, yang penting masuk surga. Ya gak bisa seperti itu. Orang memang ingin dan syariat membolehkan kawin itu. Rasulullah gak marah-marah, dipasang oleh Rasulullah. Setelah dipasang matanya langsung sembuh. Dan sampai wafat, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dipasang oleh Rasulullah pandangannya lebih kuat daripada yang sebelahnya. Setelah mata itu dipasang, Sayyidina Qatadah minta lagi, Rasulullah minta satu lagi. Apa? Doakan biar masuk surga. Tadi mau dijamin gak mau, ya didoakan habis itu. Bukan dimarahin ya? Bukan dimarahin. Ini sahabat lah. Ada lagi ya, sahabat tunanetra. Ini hadis Dharir. Rasulullah SAW sedang mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tunanetra datang minta antar. Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari. Doakan pada Allah agar menyembuhkan mata saya yang buta. Rasulullah kasih tawaran, in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar buta itu lebih baik, biarlah buta. Wa in syi'ta da'antuh, kalau kamu mau aku doakan. Artinya kalau sabar berarti levelnya naik, kalau enggak levelnya stagnan kan. Ternyata kata laki-laki ini, fada'uhu ya Rasulullah, doakan aja Rasulullah, ingin sembuh. Ternyata bagaimana? Rasulullah gak marah. Kamu ini kasih derajat yang tinggi gak mau? Enggak. Tapi bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah. Kalau begitu itil doa. Kamu datang ke tempat wudu, fahsinil wudu. Kerjakan wudu dengan baik. Tsummatil masjid. Lalu kamu ke masjid, fasholli raka'atain. Lalu kerjakan sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu kamu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqbali, Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Akhirnya orang ini pergi berwudu dengan baik, lalu ke masjid sholat hajat. Selesai sholat hajat, baca doa itu, datang ke tempat Rasulullah SAW mengajar, sudah sembuh dari buta. Dan Rasulullah gak marah sama dia. Kamu dikasih sabar biar enak, malah minta sembuh. Enggak. Mengapa? Karena tiap orang tuh punya keinginan. Selama keinginan itu boleh menurut syarak, gak apa-apa. Jangan dilarang. Dan orang itu levelnya juga beda-beda. Baik itu dalam ilmu maupun di dalam kekayaan, dalam apa, beda-beda memang. Dalam ibadah levelnya beda-beda. Nah, orang kalau ibadahnya segitu gak usah dipaksa untuk lebih tinggi. Nah, ini
Artinya apa? Ikhlas itu bertingkat-tingkat dan manusia juga bertingkat-tingkat dalam kadar keilmuan, dalam kadar keikhlasan. Dan masing-masing ya punya ajarannya sendiri-sendiri. Dan syarak memang ada apa namanya ya, tuntunannya syarak. Orang beribadah ini rizkinya lancar, ini lancar. Memang itu ya untuk orang-orang yang level awam. Dan orang awam jangan dipaksa seperti orang alim. Sama dengan anak kecil. Anak kecil tuh kalau baru lahir kan yang dimakan kan lembut-lembut. Apa biasanya? Bubur ya. Kalau orang dulu sebelum ada bubur itu pisang sama. Enggak langsung dikasih sate begitu. Kambing. Ya mati kalau dikasih itu. Ini ada orang dikira levelnya sudah makan sate semua, masih kecil suruh makan sate. Ya nggak boleh seperti ini, salah. Makanya hati-hati ya orang seperti itu. Orang ini beda-beda. Walaupun kita misalnya rajin sholat sunnah, rajin ini, nggak usah mencela saudara tetangga kita yang kadang sholat sunnah kadang enggak. Yang penting dia sholat 5 waktu. Mengapa? Levelnya begitu. Nah kadang-kadang ya orang begitu itu karena kerja, karena ini. Yang kadang-kadang orang yang rajin beribadah memang kerjanya enggak seberat itu. Nah, kalau orang kerja bangunan suruh rajin, misalnya kerja bangunan dari jam 8 pagi berhenti jam 4 sore, istirahat jam 12 sholat zuhur, suruh sholat qobliyah ba'diyah 8 rakaat, ya capek. Itu yang memang kerjanya ringan-ringan yang gitu. Tapi ya kalau kuat gak apa-apa. Dan jangan dipaksa. Orang kesibukannya beda-beda. Makanya di dalam syariat banyak rukhsah, dispensasi. Misalnya sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Tapi ketika kita bepergian, kalau jauh kan qashar 2 rakaat. Ada keringanan memang. Dan walaupun ada di rumah tetap 4. Misalnya karena di rumah nggak punya kerja, dah diulang-ulang, ya nggak juga. Tetap 4 rakaat. Tapi kalau ada kesibukan memang oleh syarak dikurangi. Dispensasi. Malah kalau nggak ikut dispensasi syarak itu nggak bagus. Karena Allah memberi kemurahan, dia kok menantang. Sok kuat begitu, nggak bagus malah. Misalnya perjalanan sudah jauh, nggak mau qashar. Kenapa nggak qashar? Saya kuat. Ini sudah dikasih enak-enak malah minta sama dengan kita bertamu sama orang. Sudah dikasih yang lembut-lembut malah minta lombok. Enggak, saya dengan lombok aja misalnya. Kan nggak menyenangkan sama yang ngasih itu. Artinya menantang, sok seakan-akan kuat begitu. Itu tidak boleh. Ini level manusia dalam ikhlas seperti itu. Jadi memang beda-beda. Ada orang baca sholawat itu karena ingin kaya, ya gak apa-apa. Wong itu harapannya pada Allah. Nah untuk orang level yang di atas tercela seperti itu. Tapi untuk kelas itu ya gak apa-apa. Berarti dia jarang baca sholawat. Dia mau baca sholawat kalau punya hutang memang. Dan kalau orang yang ahli ibadah tercela, karena orang yang ahli ibadah biasanya oleh Allah dimudahkan urusannya. Urusannya sudah mudah kok, ibadahnya minta uang. Bisa seperti itu. Kalau orang-orang yang memang bukan ahli ibadah, kadang-kadang memang biar beribadah ya perlu dikasih iming-iming seperti itu. Dan itu tidak apa-apa. Sama dengan anak kita. Anak-anak kan kadang diajak ngaji, nanti kalau ngaji tak belikan ini. Dan jangan dipaksa, kamu harus ikhlas ikut ayah. Nanti belikan ini ya. Saya kalau
ikut ayah nanti ke masjid, belikan ini ya di Indomaret. Yang ikhlas, jangan mengharap itu. Orang dia masih anak-anak. Lah orang beribadah ada yang begitu juga memang. Dia mau beribadah kepada Allah kalau dijanjikan kaya. Ada yang begitu. Dan nggak bisa dipaksa seperti orang dewasa. Anak-anak kita ini waktu masih kecil dulu, anak saya yang mau kembali ke pondok, itu dulu minta ke mall kemana, pokoknya ke mall dulu. Ya diantarkan memang, karena masih kalau enggak mundok sungguh memang. Ya mereka anak-anak ini maunya sudah beruntung daripada enggak. Artinya orang tuh gak bisa didewasakan semua. Kamu yang ikhlas, nak, jangan mengharap ayah beli. Gak ngerti dia ikhlas itu apa. Orang ingin bermain. Saya kira seperti itu ya, masalah tingkatan keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat pada kita tetap beribadah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita bertasawuf seperti tuntunan para ulama. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.